Medan, kota multietnis yang penduduknya memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Suku Melayu dan Karo disebut sebagai penghuni awal kota ini. Seiring berjalan waktu, Medan juga dihuni oleh etnis Jawa, Batak, Minang, India, hingga Tionghoa. Tahun 1930, warga keturunan Tionghoa menjadi etnis dominan di kota Medan dengan persentase sebanyak 35,63%. Kebutuhan akan rumah ibadah umat Buddha pun muncul, sehingga tidak jarang ditemukan wihara yang berdampingan dengan rumah ibadah lain di kota ini. Di Medan Labuhan misalnya, sebagai salah satu situs yang kuno atau lama gitu, itu ada posisi rumah ibadah Tionghoa, kelenteng, wihara, yang tidak terlalu jauh dengan posisi masjid Raya ya bahkan. Nah, itu mengandaikan bahwa problem-problem keyakinan pada dasarnya bukanlah hal yang dapat memicu konflik gitu, atau jadi bahan perseteruan gitu. Tetapi kedekatan jarak itu kemudian mengandaikan bahwa masyarakat Delhi, masyarakat Sumatera Timur, sekarang kita menyebutnya Sumatera Utara, ya, Medan sebagai ibu kota itu sangat-sangat terbuka pada peradaban-peradaban lain. Jadi Medan sendiri itu mengandaikan dia sebagai lahan perjumpaan banyak peradaban. Karena memang industri perkebunan itu cukup lama mendominasi budaya kita, sehingga kontak-kontak bisnis, kontak-kontak perdagangan itu memang memungkinkan banyak-banyak bangsa hadir di sini, baik sebagai pedagang, pebisnis, ya, sebagai investor, bahkan sebagai pekerjanya, sebagai kulinya. Salah satu rumah ibadah umat Buddha tertua di kota Medan adalah Wihara Setiabudi. Wihara yang didirikan pada tahun 1882 ini menjadi saksi perkembangan kota Medan sekaligus ikon toleransi beragama. Wihara yang terletak di Jalan Irian Barat, Medan Timur ini menjadi wihara dengan umat terbanyak. Tidak jarang wisatawan yang beragama Buddha juga menyempatkan diri untuk beribadah di sini. Saya Indra Wahidin, pernah menjabat sebagai ketua Walubi di sini, dan sekarang tinggal ya dianggap ketokohan sajalah untuk di Sumatera Utara ini, khususnya di agama Buddhanya. Ya, memang vihara ini didirikan pada tahun 1882 dan saat itu tanahnya disumbangkan oleh Chongafi. Nah, seperti kita ketahui juga, Chongafi itu kan tidak hanya sumbang ke vihara, tapi juga masjid dan tempat ibadah-ibadah lainnya. Nah, vihara itu dibangun berkat dukungan waktu itu ya tentu oleh masyarakat Buddhis yang ada di sini. Nah, jalan di sini itu namanya Jalan Kwantebyo. Jalan Kwantebyo artinya yang vihara ini yang disembayangkan Kwantekong. Nah, Kwantekong itu merupakan suatu jenderal pada cerita Samkok yang penuh dengan loyalitasnya. Jadi kesetiakawanan, loyalitas. Jadi sekarang nama vihara menjadi Vihara Setiabudi. Jadi dari tahun ke tahun sampai sekarang dipimpin oleh Suhu Ruichen sama Suhu Sichen. Itu udah generasi keempat dari keturunan suhu-suhu itu. Ya. Kalau kita lihat di cerita Samkok itu, ya memang Jenderal Kwantkong ini yang terkenal sekali dengan kesetiakawanan. Waktu pun ditawan ataupun gimana, ya itu tetap mempertahankan siapa yang dia anggap sebagai rajanya. Jadi
setia kawan itu tidak hanya pada saat enak, saat aman, tapi setia kawan itu juga pada saat menderita atau saat pada posisi yang paling sulit. Mungkin itu yang dijadikan dewa oleh nenek moyang kita itu. Memang kalau dewa-dewa itu di agama Buddha itu kebetulan kan agama Taoisme itu dimasukkan ke Buddha di Indonesia. Nah, agama Buddha sendiri mungkin dewanya tidak sebanyak itu. Tapi dari vihara kita ini sebenarnya alirannya lebih condong ke Taoisme. Jadi selain ada Kongkong, ada dewa rezeki, ada dewa yang lain-lain sih. Ini yang merupakan dewa Kongkong yang tadi disebut yang setia, loyalitas dan setia itu. Dan merupakan nama vihara ini atas nama Kongkong ini. Ya. Tadi saya sebutkan memang ya seorang didewakan karena loyalitas dan setia kawannya tadi. Ya. Ini Cai Sen Ye yang merupakan dewa rezeki. Biasa bagi umat kita yang ingin berdagang, buka usaha, orang yang minta rezeki banyak, biasanya sembahyang ke vihara rezeki ini yang namanya Cai Sen Ye. Tentu berdoa untuk memberi pelimpahan rezeki. Ya. Ini Dewa Kuan Im ya, yang di vihara-vihara besar kecil di mana-mana tentu ada Dewa Kuan Im ini yang penuh dengan kepedulian, cinta kasih untuk orang yang menderita. Ya. Itu dewa yang mengurusin bumi. Jadi kalau orang di bumi ini mau bangun rumah atau di rumah tetap ada sembahyang dewa ini. Biasanya di rumah itu ada juga orang taruh di rumah untuk ini ya. Patung Buddha ini kita bisa lihat di Thailand khususnya, di pinggir jalan Thailand atau di pekarangan rumah orang sering ada. Dan ini merupakan Buddha yang menjaga keamanan di 4 jurusan. Bukan di sini tapi di Thailand. Itu tetap banyak bisa Anda melihat ini. Mungkin itu aja yang penting-penting di sini. Selain patung Buddha, patung Sakyamuni mungkin yang paling penting. Ya. Wihara Setiabudi telah berusia ratusan tahun. Awal kisah pembangunan wihara ini tidak terlepas dari campur tangan filantropi Tanah Delhi, Chong Afi. Chong Afi dikenal sebagai dermawan yang senang menyumbangkan lahannya untuk pembangunan rumah ibadah berbagai agama. Wihara Setiabudi kini juga menjadi daya tarik wisata kota Medan dengan menjadi destinasi wisata sejarah. Ya, kalau untuk khususnya untuk turis ataupun wisatawan di Medan tuh banyak objek-objek ritual yang dikunjungi, Masjid Raya, ada di gereja tua, gereja Katolik termasuk di sini, dan juga ada vihara yang baru dibangun, misalnya di Cemara Asri. Ya, kita welcome aja Bu. Karena apa? Karena untuk juga membantu pemerintah kita untuk menunjukkan kepada wisatawan bahwa Indonesia, khususnya Sumatera Utara, merupakan country yang memang toleransinya besar. Walaupun orang Tionghoa tidak sebanyak seperti umat lain, tetapi vihara dapat dibangun di mana-mana dan bisa berkembang besar sampai seperti sekarang ini. Mungkin itu makna yang paling penting, sinyal yang paling penting untuk kita sampaikan kepada wisatawan kita bahwa Indonesia tidak hanya untuk agama Islam atau agama yang lain, tetapi ya semua agama ditolerir di sini. Selain Wihara Setiabudi,
Mahawihara Maitreya juga menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan jika berkunjung ke kota Medan. Wihara ini menjadi salah satu wihara terbesar di Indonesia. Memadukan gaya arsitektur oriental klasik dan modern, setiap sudut wihara ini menjadi spot foto favorit wisatawan. Saya Marwin, sebagai pengurus di Mahawihara Maitreya Cemara Asri ini. Itu bermula dari keinginan dari Maha Sesepuh kita, Maha Sesepuh Ong, di mana beliau berkeinginan untuk mendirikan satu rumah ibadah yang bisa menampung lebih banyak umat dan kemudian bisa menjadi tempat wisata bagi orang luar. Jadi dari titah beliau itu kita mendapatkan sebidang tanah di Cemara Asri ini. Lanjut kemudian kita mulai sebagai peletakan batu pertama itu di bulan Januari tahun 1999. Pada saat peletakan batu pertama tersebut kita ada chorus 1.360 orang dan itu dari umat-umat yang berada di Sumatera Utara ini. Kemudian setelah peletakan batu pertama itu dilanjutkan dengan pembangunannya nanti di Oktober 1999. Jadi itu mulai start pembangunan dan berjalan sampai di bulan Agustus 2008 kita grand opening. Untuk luas tanah sendiri itu lebih kurang 2,5 hektar. Lanjut kemudian untuk luas bangunan total keseluruhan lebih kurang 2 hektar. Dan untuk bangunan utama itu kita lebar sekitar 120 dan panjang sekitar 100 meter. Itu untuk bangunan utama. Berbeda dengan bangunan-bangunan yang berada di samping-sampingnya. Untuk kapasitas kita ada Geraha Sakyamuni, kapasitas itu bisa 1.500 orang. Kemudian kita di atas ada Geraha Maitreya bisa menampung 2.000 orang. Dan kemudian kalau untuk event dan sebagainya kita bisa berada di pelataran depan. Yang pertama sehubungan dengan apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakat, bahwasanya prinsip kita adalah dunia satu keluarga. Jadi dunia satu keluarga itu artinya kita semua sama, tidak ada perbedaan. Dengan mengusung satu semangat untuk dunia satu keluarga, kita membangun satu rumah ibadah yang bisa menampung, mengakomodir lebih banyak umat, dan juga bisa menampung banyak wisatawan yang ingin melihat, mempelajari, dan merasakan suasana berbeda seperti itu. Gaya arsitektur itu kita mengkombinasikan antara oriental klasik dengan arsitektur modern. Oriental klasik itu bisa dilihat dari ukiran-ukiran yang ada, kemudian dari atap, dari ornamen-ornamen yang memang berasosiasi dengan ini oriental kuno. Nah, untuk desain modern itu salah satunya adalah kita membuat bangunan yang besar, hall yang besar, tanpa tiang, tanpa pilar, dan itu bisa plong keseluruhan. Filosofi khususnya sih sebenarnya tidak ada, tapi itu kita lebih seperti pertama kali kita mendirikan Mahawihara Maitreya ini, kita untuk sebagai daerah, kita sebagai objek untuk beribadah dan sebagai objek untuk berwisata. Jadi kita dengan menampilkan satu arsitektur yang berbeda, itu akan menjadi satu ikonik dan itu akan menarik orang untuk datang berkunjung. Ini adalah patung singa yang berada di Mahawihara Maitreya. Patung singa itu melambangkan satu kewibawaan dan melambangkan ketentraman yang kita percaya akan membawa satu ketenangan dan ketentraman bagi kita semua. Lanjut kemudian kita beralih ke pilar naga. Pilar naga itu, naga adalah makhluk mystical, adalah satu makhluk legenda di mana makhluk tersebut adalah kuat dan melindungi. Jadi filosofinya sama, makanya dibuatlah pilar-pilar naga dan juga sebagai ornamen penghias yang memperkuat aksen dari oriental klasik yang ada pada arsitektur bangunan ini. Ini adalah Buddha Maitreya, Buddha Tawarya, di mana Buddha Maitreya itu membawa kebahagiaan
membawa kesenangan bagi kita semua. Seperti kita lihat dari muka Buddha Maitreya yang tertawa ria, beliau tertawa begitu senang. Jadi pada saat kita merasa pikiran kita lagi kacau, kemudian kita lagi gelisah, kita lagi sedih, pada saat kita melihat dari rupang Buddha Maitreya itu, kita merasakan vibrasi kebahagiaan. Kita bisa melupakan semua beban-beban dan semua perasaan-perasaan sedih kita. Untuk hari-hari besar, sehubungan dengan kita sebagai landmarknya wisata. Kita wisata bukan cuma sekadar lokal, tapi termasuk wisata mancanegara. Dan kita terbuka untuk semua orang. Nah, untuk salah satu event, kalau kita bilang Imlek. Kalau sebelum COVID itu, kita mengadakan Imlek itu dari H-1 sampai H+15. Jadi itu 16 hari, di setiap sudut dari Mahawihara Maitreya ini full dekorasi. Jadi semua adalah spotable, semua adalah instagramable, semua adalah tempat foto, dan mungkin setiap 2 meter itu tetap ada tempat untuk mereka berfoto. Dalam satu hari itu sekitar 10.000 orang yang datang. Untuk event-event seperti itu ya, kita selain dari Imlek, kita juga ada perayaan yang lain seperti Cap Gome, kemudian Dewi Bulan. Kita ada juga festival untuk bajar kuliner. Kita juga ada panggung rakyat. Nah, itu kita bicara pada saat sebelum pandemi COVID. Setelah pada saat masa COVID, kita semua juga menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Semua kegiatan, semua dekorasi kita tiadakan, sudah hampir sekitar 3 tahun. Untuk sekarang, karena kondisi memang COVID-nya sudah lebih mereda, dan kita sudah lebih membuka diri dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Nah, untuk event-event kemungkinan kita akan lihat tahun depan bagaimana kondisinya. Tapi untuk saat ini ya kita masih terbuka tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan kalau memang setiap hari besar keagamaan itu orang yang datang paling sekitar 1.000-2.000 seperti itu. Kota Medan yang multi etnis dapat menjaga harmonisasi dalam keberagaman dengan baik. Sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama menjadi kunci utama menjalankan moderasi beragama di kota ini. Jadi basis konflik sosial, konflik agama itu sebenarnya soal pemahaman. Karena pemahaman kita yang terbatas itu mengandung prasangka-prasangka. Ya kan? Nah, disitulah kemudian paling mudah dibakar prasangka itu menjadi konflik. Sehingga kalau kita merujuk pada sifat yang terbuka dari vihara itu, terbuka untuk umum di luar komunitas Buddha misalnya, itu mengandaikan mereka memang memberikan kesempatan kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang komunitas Buddha dalam hal ini gitu. Nah, itu kan terjadilah saling memahami yang cukup ya. Kemudian selain mereka komunitas-komunitas misalnya Muslim, Kristen yang berkunjung ke sana mendapat pengetahuan, karena dia punya aspek yang atraktif, estetis, bangunannya indah, kemudian orang-orang sekarang rajin berkunjung, kemudian foto-foto segala macam. Itu membuat memang dia menjadi lokasi wisata gitu. Jadi lokasi wisata. Setelah pengetahuan kita baik tentang komunitas lain, itu akan menguatkan kesadaran toleransi kita, kesadaran tenggang rasa, memahami yang lain, mengerti yang lain. Dalam tahap tertentu kita akan masuk pada mencintai yang berbeda gitu kan. Makanya ada slogan misalnya berbeda dalam persamaan, bersama dalam perbedaan gitu. Nah, slogan-slogan seperti itu kemudian membuat masyarakat memang
Ya apa perlunya kita bertikai, apa perlunya kita berkonflik, kan nggak perlu kan gitu. Kalau memang damai ini bisa membuat hidup lebih baik, lebih berkembang, lebih bertumbuh. Ya, harapannya sudah kita sampaikan tadi, ya tentunya keharmonisan, keberadaan vihara dan juga umat kita beribadah, kebebasan beribadah bisa tetap sama dari waktu ke waktu dan untuk masa yang akan datang. Jadi kalau memang kebebasan itu ada, saya kira semua agama itu akan hidup rukun bersama. Tidak ada yang mayoritas memaksa minoritas, tidak ada minoritas menganggap itu ditekan oleh mayoritas. Kita kalau menghadapi masalah, ya tentu waktu enak kita nikmati bersama, waktu sulit ya kita saling membantu-membantu. Dan itu saya kira semua tokoh agama di Sumatera Utara di Medan sudah sepakat. Kita akan hidup rukun bersama, kita tidak akan pecah karena diadu domba. Dan semua masyarakat itu termasuk umat Buddhis itu punya kewajiban yang sama, membantu pemerintah menciptakan kondisi yang stabil. Sesuai dengan spirit kita dunia satu keluarga. Kita sangat menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita yakin keberagaman itu adalah untuk mempersatukan kita. Jadi dengan keberagaman itu kita bisa melihat banyak warna. Sama seperti kalau kita lihat di kebun bunga. Bunga itu dengan aneka warna begitu indahnya. Jadi sifat seperti itu yang memang terus-menerus kita berikan kepada orang dan tetap kita tunjukkan kepada masyarakat umum. Nah, dengan banyaknya wisatawan-wisatawan dari lokal, dari nasional ataupun mancanegara yang datang ke sini, mereka juga bisa melihat bahwasanya di sini itu rukun itu indah. Mereka juga bisa merasakan spirit dari Bhinneka Tunggal Ika. Artinya dengan kita berbeda-beda tetap kita satu, kita bisa membentuk negara ini menjadi negara yang rukun, damai, dan tentram.